Selamat datang di Saturday Night with Glorians. Mari kita sambut host kesayangan kita, Rahel Priscilla. Kembali lagi nih bersama aku Rahel. Nah sekarang itu Saturday Night with Glorians sudah episode 5 loh. Yeay. Nah tema kita kali ini tentang pelayanan juga sama kayak dua minggu sebelumnya. Sekarang itu pelayanannya udah masuk ke part ketiga dan terakhir. Nah setelah kitabnya itu terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ya bisa teman-teman pemuda baca di rumah ya, kitabnya di rumah. Oke. Tapi kayaknya ada yang salah deh. Harusnya tuh kamu yang temenin aku di sini. Kameramen. Halo. Oh, halo. Iya, sini. Nah, sini. Terus kayak ada lagi deh, kayak enggak ada doang. Nah, ini. Ayo, silakan. Nah. Ini nih harusnya agak mundur sedikit teman-teman, boleh? Agak mundur ya. Tetap physical distancing ya teman-teman. Oke. Nah, ini baru bener. Jadi malam hari ini itu yang biasanya kamerain aku, kamerain teman-teman semua, jadi bintang tamu episode kali ini teman-teman. Karena mereka semua ini adalah AGP atau anggota Gerakan Pemuda yang luar biasa yang dari hari pertama pandemi COVID-19 sudah mau melayani Tuhan lewat ibadah streaming online gitu. Jadi kita hari ini kan tema tentang pelayanan juga. Nah pelayanan hari ini itu dari sudut pandang teman-teman pemuda yang melayani Tuhan lewat ibadah streaming online. Pasti seru banget deh. Nah oke, selain mereka ini nanti kita juga akan renungan singkat dari Bapak Diakan Mardiano Timotius. Jadi stay tune ya teman-teman. Mungkin kita duduk dulu kali ya biar lebih santai ya. Duduk silakan, anggapnya rumah sendiri, boleh loh. Nah teman-teman mungkin ada yang belum tahu kali ya nama-nama ini siapa aja, tapi kayaknya nggak mungkin deh nggak tahu nggak sih? Tahu pasti ya. Oke, kalau yang ini siapa namanya nih yang paling ujung? Kakak Oyen. Yeay. Kalau yang ini ada yang tahu? Enzo. Kakak Enzo. Yang ini? Kakak Jamie. Jadi mereka ini teman-teman pemuda yang sudah melayani Tuhan dari hari pertama pandemi COVID untuk menjalani ibadah streaming online gitu. Nah seperti biasa kita mengawali acara ini dengan salam GP dulu. Oke? Salam GP semuanya ya. Siapa kita? GPIB Gloria. Apa kabar GPIB Gloria? Luar biasa, fantastis, yes. Tepuk GP. Yes, semangatnya luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke acara talk show kita kali ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas berkat dan penyertaan kasih Tuhan, Engkau telah memampukan hamba bersama teman-teman GP dan juga tim SNWG di sini Bapak untuk bisa melayani bersama melalui acara talk show Saturday Night with Glorians episode 5 ini Tuhan. Kiranya Kau berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dari hamba sebagai MC, dari narasumber, nanti juga pemberi renungan singkat, tim musik, semua juga tim kamera, kami bisa melayani Tuhan dengan baik sehingga acara ini juga saat nanti tayang juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton acara ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini aku mau nanya kabar dulu kali enaknya ya. Gimana nih Kakak Oyen, Kak Enzo, Kak Jamie, kabarnya baik semua ya? Puji Tuhan, karena kalau nggak baik nggak mungkin ada di sini ya. Sebelumnya terima kasih juga udah mau datang ke sini sebagai rekan sharing aku di episode 5 kali ini ya. Terima kasih. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama mereka bertiga nih, pasti bakal seru banget. Kita seperti biasa mau dengar dulu kesaksian pujian dari tim musik andalan GPIB Gloria. Tak lain dan tak bukan Teh Hili Music. Udah siap belum?
Siap. Oke, mantap. Kita dengarkan ya. Teh Hilim, music. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. They don't want heaven without us. So Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares
Wah, bagus banget ya Telly musik nyanyinya. Itu lagu kesukaan aku tahu tadi tuh What a Wonderful Name It Is tuh lagunya bagus banget ya. Oh iya. Iya, Hillsong. Nah, kita kembali lagi nih bersama aku Rahad dan teman-teman pemuda dari tim tim apa ya namanya ya? Tim GDC. Tim GDC ya. Tapi jadi pemudanya. Nah, pertama-tama mungkin aku mau tanya dulu kali ya ke perwakilan yang boleh mau jawab. Kenapa sih mau melayani Tuhan di tim ini gitu? Siapa boleh yang nanya? Jawab? Oh boleh, Kakak Enzo. Lepas Buka masker ya? aja. Oke. Jadi kenapa kita ikutan dan kenapa GDC itu ada karena kerinduan aja sih. Itu pertama. Itu kerinduan kita buat ini pandemi, kalau misalkan gereja berhenti gimana nih? Orang-orang jemaat kita gimana mereka bisa terlayani. Nah, kita karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa untuk kehidupan kita, makanya kita berinisiatif untuk bikin syuting itu dari awal pandemi itu KL. Iya, benar, soalnya mereka tuh benar teman-teman dari awal pertama banget pandemi COVID dikasih tahu oleh pemerintah Indonesia, mereka langsung tuh inisiatif yang ngerti IT, yang ngerti editing langsung itu kita shoot deh ibadah online supaya yang di rumah juga tetap bisa ibadah lewat YouTube, streaming YouTube kan. Oke, terus berarti ini nggak ada yang ngajak gitu ya kayak apa emang inisiatif sendiri aja gitu atau gimana? Dari awal sih memang nggak ada yang ngajak ya, karena kita punya kerinduan masing-masing seperti Enzo bilang, ya kita mengajukan diri bahwa kita ingin turut melayani dalam ibadah minggu online ini untuk bisa kan selain ibadah minggu ada ibadah keluarga yang mungkin di pekat masing-masingnya juga mungkin ada dalam pelayanan masing-masing. Nah, nyambung nih dari Oyan itu berarti kan nih perannya beda-beda dong ya Kak Enzo, Kak Oyan sama Kak Jamie. Boleh dijelasin nggak mungkin dari Kak Oyan dulu deh, perannya apa tuh di tim GDC atau mungkin di tim PA atau gimana? Oke, saya melayani di tim GDC bersama dengan pekat PA. Kalau di tim GDC itu saya menyusun slide lagu seperti kayak halnya multimedia, dan juga ya kalau ada tugas-tugas yang bisa dibantu saat syuting recorded ya bisa saya bantu, dan juga selama berjalannya editing ada tahap untuk review video yang akan diputar. Selain itu selain di tim GDC juga saya di PKPA bersama tim kakak-kakak yang lain dalam Untuk ibadah buat kakak adik-adik layannya. Ya saya juga di tim dan juga dalam kameramen, itu aja sih. Jadi kalian tuh di tim GDC nyusun kayak multimedia gitu, terus di PA editing, kameramen, semuanya luar biasa kalian. Nah, kalau dari kalian Zo? Kalau misalkan dari aku sendiri, aku lebih ke publikasi sih, kayak dokumentasi foto-foto, terus habis itu sempet kayak beberapa kali ngedirect. Habis itu juga karena aku dan Kak Jamie, karena kita pelekat PT-nya di Zoom, jadi kita nggak ada keterikatan dengan PT dalam tanda kutip untuk bikin video. Gitu. Jadi dari ibadah streamingnya kayak, tapi iya, kan langsung kayak video Zoom gitu setiap hari Zoom Minggu. gitu. Kalau Kak Jamie, silakan Kak. Kalau dari aku di tim GDC itu berperan yang pertama untuk mengambil suara recorded untuk setiap pelayan yang bertugas. Setelah recorded di situ, karena setiap video yang harus diambil itu harus di backup dulu ke dalam komputer. Setelah di backup, saya juga punya tugas untuk menyusun slide screen yang tampil di layar. Dan setelah itu sama seperti yang tadi Kak Oyan bilang, bahwa setiap video-video editing, sumber-sumber sudah masuk semua, itu perlu direview dulu untuk ditampilkan dan ditonton oleh jemaat. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk di Pelkat, sama seperti tadi Kak Enzo bilang, kita di Pelkat PT lebih ke ibadah Zoom. Jadi untuk recorded kita tidak ada, tapi setiap hari Minggu jam 3:30 sore kita beribadah Minggu juga via Zoom. Itu Kak Rahel. Oke, luar biasa. Tapi ya teman-teman, apapun perannya masing-masing, tapi kan tetap pelayanan. Siapa sangka gitu kan, yang ngerti multimedia, ngerti kamera bisa jadi pelayanan di gereja, ya kan? COVID ini membuat teman-teman tuh bakatnya yang terpendam jadi bisa disalurkan untuk pelayanan gereja.
Nah, kalau suka dukanya apa nih Kak? Ada nggak sih suka duka selama melayani ibadah streaming online? Apalagi kan lagi pandemi gini, mungkin ada yang dilarang orang tuanya atau berkorban waktunya dari yang juga sama-sama kerja atau kuliah. Seperti apa tuh Kak? Boleh yang ada yang jawab? Oke, kalau dibilang suka duka, eh kalau dibilang suka duka di kita di tim GDC itu kita kan namanya pelayanan, dan pelayanan itu kita lakukan untuk Tuhan. Jadi selama kita melayani untuk Tuhan, maka ya kita harus mempunyai hati yang gembira. Karena kalau kita punya tidak lagi kusut atau lagi bete, ya sama aja pada saat kita melakukan pelayanan tersebut, maka pelayanan tersebut tidak bisa maksimal gitu. Jadi kalau dibilang suka dukanya, kita menjalani semuanya itu dengan pelayanan. Oke. Mungkin dari Kak Enzo mau tambahkan? Paling kalau misalkan ngomongin suka duka, kita belum pernah, maksudnya belum ada di titik duka. Karena bagaimanapun tadi kayak Kak Jimmy bilang bahwa gimana firman yang mau nyampe kalau dari kitanya aja nggak suka cita, gitu loh. Gimana pelayanan itu bakal tersalurkan kalau dari kitanya sendiri masih yang kayak kesel-keselan gitu loh, bikinnya setengah-setengah, bersungut-sungut gitu. Kak Oyen Kak mungkin mau Oyen, nambahin? Kak Oyen kayak banyak nih, apa enggak? Apa ya, suka dan duka sih yang seperti Kak Jamie, Kak Enzo bilang bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan pasti kita lakukan dengan sukacita. Cuman mungkin ada beberapa yang ada kegiatan seperti kuliah, kerja, yaitu balik lagi skala prioritas kita di mana. Nah, kalau kita memang benar-benar melayani Tuhan, pasti ada aja yang dikorbankan. Kalau enggak itu waktu tidur maksudnya. Ya, kayak seperti saya juga editing di PKPA, pasti ada waktu tidur untuk yang berkurang karena ada jadwal editing untuk PKPA, dan juga ada jadwal syuting di GDC, dan juga mungkin ada yang berkurang adalah karena seringnya ke gereja, jadi waktu di rumah sangat terbatas. Ya itu sih yang saya rasakan sebenarnya. Ya, itu aja sih. Dari orang tua ada yang kontra gitu nggak Kak? Atau jangan deh kan lagi pandemi gini nih, gimana tuh? Apa ya, kontra? Kalau kontra sih enggak ya, mereka mendukung penuh. Karena ya ini kita lakukan ini semua demi Tuhan. Kita lakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa kita percaya aja, kita kesini datang untuk Tuhan, bahwa Tuhan sudah memelihara kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasanya, dengan anugerahnya. Kenapa kita harus takut dengan kondisi seperti ini? Yang kita harus lakukan ya, selagi masih muda, tetaplah melayani Tuhan. Itu sih. Itu dia, semangat juru Ben Hur banget di Kakak Oyen nih. Tapi ya yang penting kita kan berhikmat ya. Emang lagi pandemi tapi kan jangan untuk melayani Tuhan. Pasti kan sebelum main ini kita berdoa dulu, pastikan mengandalkan kekuatan Tuhan. Oke nih, dari teman-teman pemuda ini kan sudah menyampaikan alasannya melayani, sama suka dukanya dan sebagainya. Sekarang kita mau dikuatkan lagi nih Mani dalam pelayanan kita untuk mendengarkan renungan singkat dari Diakon Marianto Timotius, sudah kita bisa panggilnya Mas Didi gitu. Oke, yuk kita sambut Bapak Diakon Mardianto. Selamat datang Mas Didi, selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih, manggilnya Mas Didi aja kali ya, boleh? Iya, boleh. Makasih udah datang ke acara kita ini di episode 5. Kita kan temanya tentang pelayanan nih Mas Didi. Iya. Sequel ketiga dari yang 2 minggu yang lalu juga tentang pelayanan. Nah kalau kita ini ambil angle-nya dari pelayanan teman-teman pemuda di tim GDC atau tim streaming ibadah online. Pasti mereka juga udah kasih tahu suka dukanya, kenapa mau melayani Tuhan, dan mungkin sekarang Mas Didi bisa menyampaikan renungan singkat sesuai dengan naskah kitabnya dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Iya. Terima kasih Rahel, teman-teman semua. Saya tadi menyimak dengan baik di belakang sana atas apa yang telah dilakukan oleh teman-teman GDC, Gloria Digital Kreatif. Iya. Ya, memang dampak COVID-19 ini merubah semua tatanan yang ada, begitu ya. Yang tadinya kita ibadah itu di gereja, sekarang sudah tidak bisa lagi. Lalu kita dulu sekolah, datang ke sekolah, sekarang akhirnya harus sekolah di rumah. Lalu juga bekerja, harus bekerja di rumah, semua berubah.
Dan kita bersyukur pada Tuhan kalau kita punya talenta-talenta muda yang berbakat, yang Tuhan pakai. Dan itu bukan suatu kebetulan, dan kita mengucap syukur akan hal tersebut. Nah, saya mau mengangkat semuanya ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yang terambil di dalam 2 Filipi, maksud saya Filipi 2 ayat 14, saya bacakan saja ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat ke-15-nya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, mengangkat daripada ayat ini, saya ingin memberikan sebuah cerita, yaitu seorang mantan pemain sepak bola dan saat itu menjadi pelatih. Nah, pelatih ini meminta anggota timnya sebelum mereka selesai latihan, mereka meminta seluruh anggota timnya itu berlari sejauh 100 yard. 100 yard itu kurang lebih 91 meter bolak-balik sebanyak 10 kali putaran. Kalau dia berlari kurang dari waktu yang telah ditetapkan, maksudnya kalau melebihi dari waktu yang ditetapkan, dia harus balik lagi. Sehingga harus diulang-ulang sekali. Pada saat itu memang anggota tim itu bersungut-sungut. Kenapa sih ini kok pelatih saya itu meminta saya untuk berlari bolak-balik. Tetapi apa yang didapat dari situ ternyata pada suatu pertandingan mereka mendapat manfaatnya. Pada satu titik mereka justru dalam kondisi yang sangat prima. Ya, sangat prima dalam arti fisik mereka tuh terbentuk sehingga kesebelasan itu menjadi unggul pada saat itu. Nah, kakak-kakak yang terkasih, berangkat dari cerita itu, bacaan kita yang tadi saya angkat ini, di mana Paulus ingin menasihatkan jemaat di Filipi pada saat itu, agar supaya ketika Paulus tidak ada di situ, mereka tetap mengerjakan keselamatan itu tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus diperintah, ya. Nah, bagaimana apa refleksi kita dalam situasi kondisi seperti ini? Ya, situasi kondisi seperti ini sangat tepat. Kenapa? Karena tanpa diawasi, anak-anak itu harus belajar dengan tekun di rumah. Ya, walaupun dia school from home, ya, gurunya nggak lihat secara utuh, tetapi dia harus mengerjakannya dengan tekun. Tugas yang diberikan dari gurunya, dia harus kerjakan dengan tekun. Begitu juga kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai mahasiswa, mereka juga harus bekerja. Ya, karena di balik ketekunan itu pasti ada buah yang didapat. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya mereka mengerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, aduh saya diberikan tugas begitu banyak. Sehingga apa yang didapat? Anak itu tidak tahan banting. Ya, menghadapi dunia saat ini, dia kalah dengan dunia. Sehingga tidak ada prestasi yang didapat. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalau pada malam hari ini kita melakukan dengan tidak bersungut-sungut. Saya percaya teman-teman GDC tadi melakukannya itu dengan sukarela. Ada satu keterpanggilan bahwa yang dilakukannya ini demi kebaikan semua orang. Ya, ada sebuah rencana besar yang ingin diraih agar supaya firman Tuhan tetap diberitakan. Ya kan? Walaupun situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk beribadah di gereja. Barangkali segitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
agar tetap gaung daripada firman Tuhan pada malam hari ini membawa dampak bagi teman-teman yang ada di rumah, yang saat ini belum bergabung, ya. Dan saya percaya ada banyak waktu yang kosong yang barangkali kita bisa lakukan sesuatu bagi gereja Tuhan, bagi kita untuk kebaikan orang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak teman-teman pemuda yang ada di rumah, ya, yang barangkali mempunyai talenta-talenta yang terpendam. Ayo mari bergabung untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi, yaitu buah ara. Ya, buah ara yang ada dalam Alkitab. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan buah ara? Ya, ada kan buah ara yang banyak daunnya tetapi tidak ada hasilnya? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Selain dia dikutuk, ya, karena nggak ada apa-apa, dia cuma hanya rimbun aja tetapi tidak membuahkan hasil, ya kan? Oleh karena itu, kalau kita berimbun, hendaklah mempunyai hasil, berbuah, sehingga buahnya itu dinikmati. Nah, satu hal lagi yang menarik dari buah ara, yaitu buah ara itu ketika buah ara itu matang, dia harus segera dinikmati. Kenapa? Kalau tidak dinikmati saat itu atau mungkin disimpan, ya, dalam kulkas, tapi itu tidak begitu segar. Artinya begini, saya mau katakan begini, ya. Buah itu kita analogikan sebagai talenta, ya, talenta Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Nah, buah itu, kalau misalnya buah itu disimpan, ya, lama-lama apa? Busuk, ya. Akhirnya tidak dimakan, sia-sia. Begitu pula juga talenta. Talenta kalau cuma dipendam aja, cuma tidak dikembangkan atau tidak dinikmati, akhirnya apa? Busuk. Sudah tidak mempunyai arti lagi bagi orang. Ketika mau melayani, tubuh sudah tidak sekokoh pada masa muda. Oleh karena ini penting bagi anak-anak muda, ya, pemuda-pemuda gereja yang adalah tulang punggung gereja itu, layanilah Tuhan selama tubuh ini masih kuat. Ya. Jangan ketika sisa-sisa baru mau melayani Tuhan. Syukur-syukur kalian masih diberi kekuatan. Tetapi kalau misalnya sudah ada sesuatu, katakanlah sudah punya penyakit, baru mau melayani Tuhan, kira-kira Tuhan mau nggak kalau dikasih sisa-sisa? Kan begitu kan? Oleh karena itu ketika tubuh ini masih kuat, masih mampu, mempunyai pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan yang segar, ya, inovatif, lakukanlah semuanya itu. Dan ingat, lakukan sesuatu bukan untuk kehendak diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira begitu, barangkali teman-teman GDC atau Kak Rahel ada pertanyaan. Mari. Iya boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke, Mas Didi, aku seneng banget sama tadi yang dikatakan oleh Mas Didi. Nah, oke, mungkin kita satu persepsi bahwa melayani Tuhan itu harus, Mas, suatu kewajiban. Cuma gimana sih, Mas, kalau misalkan dari kita sendiri ada faktor-faktor internal. Misalkan kayak kita nih seorang pemuda, kita pengen banget melayani Tuhan, tapi di satu sisi orang tua kita melarang kayak, aduh gak boleh kayak begini-gini, ini kan lagi pandemi, seperti ini, seperti itu. Nah, itu cara mengatasi hal seperti itu kayak gimana, Mas Didi? Thank you. Ya, pertanyaan yang baik sekali. Karena pandemi ini segala sesuatu menjadi sangat terbatas. Begitu ya. Kita diharuskan untuk menghindari kerumunan-kerumunan. Oleh karena itu, agar supaya teman-teman bisa melayani, aturlah sebaik mungkin. Ya, dalam arti segala protokol itu harus dipatuhi. Jangan terlalu lama ada di luar rumah. Ya, karena apa? Kalau kita terlalu lama di luar rumah, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ya.
yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita sudah terlalu asyik, sudah menjadi selalu terbiasa, akhirnya kita lupa. Padahal situasi ini lagi tidak bagus, ya. Artinya aturlah sebaik mungkin, kita berada di luar rumah berapa jam, agar supaya semua itu terkontrol dan terukur. Ya, makanya tadi kalau kita perhatikan, kita datang diapain? Dicek suhunya, ya kan? Lalu ditulis siapa namanya dan temperaturnya berapa. Itu adalah satu langkah preventif. Ya, preventif ya segala sesuatu bisa saja terjadi, tetapi paling tidak kita sudah tahu ketika kita datang ini, oh tubuh kita ini cukup fit untuk melakukan. Karena apa? Ketika tubuh kita itu lagi tidak sehat, ya temperatur suhu kita lagi tinggi, maka banyak virus yang bisa masuk dalam tubuh kita. Ya, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan dan bisa dikembangkan. Bisa juga ada yang dilakukan di luar ruangan dan juga di dalam ruangan. Tinggal diatur caranya. Ya. Yang jelas protokolnya untuk saat ini harus kita lakukan. Ada lagi? Saya kembalikan ke Rahel. Ya, terima kasih Mas Hidi atas renungan singkatnya. Ya, yang penting sih kita jaga kepercayaan orang tua ya Mas ya, karena kan udah diizinkan orang tua untuk melayani Tuhan di gereja, ada yang sampai malam atau mungkin tim editing acara ini juga Rongal dan teman-teman juga sampai edit, sampai begadang, sampai nggak tidur, atau yang juga mungkin di PA, tapi kan yang penting harus menjaga kepercayaan orang tua dan juga berhikmat yang paling penting. Kalau sakit ngenak badan ya mendingan jangan, terus tetap pakai masker, cuci tangan dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Mas Hidi atas renungan singkatnya pada malam hari ini. Semoga teman-teman pemuda di sini juga teman-teman pemuda di rumah yang lagi nonton semakin disadarkan nih iman pelayanannya untuk jangan ragu, walaupun memang menakutkan mungkin pandemi ini, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan pasti akan dilindungi, dan asalkan kita niatnya untuk melayani Tuhan gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke doa penguatan. Baik, mari kakak-kakak kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada di tengah-tengah anggota gerakan pemuda yang sedang melakukan acara yang cukup baik. Biarlah acara ini Engkau berkati, agar supaya orang yang mendengarkan itu mendapat manfaat di dalamnya. Kami juga mengucap syukur bagi teman-teman kami Tuhan yang punya talenta-talenta Tuhan. Khususnya di sini hadir tim Gloria Digital Kreatif yang selalu setia untuk mengembangkan talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan iman percayanya Tuhan. Biarlah melalui talentanya Tuhan itu, biarlah mereka selalu setia melakukannya surut kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk acara ini agar supaya semakin hari semakin baik. Dan kami yakin Tuhan, banyak anak-anak Tuhan terpanggil, sehingga pelayanan itu boleh dilakukan dengan penuh sukacita demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni tiap salah dan dosa kami Tuhan yang sering kali kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terimalah doa dan syukur kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menyambut renungan singkat tadi kita dengar bersama dengan menyanyi Hatiku Sebagai Hamba. Apapun juga saat
sekarang kita akan masuk ke berkat oleh Mas Didi. Baik, rekan-rekan pemuda, mari kita menerima berkat Tuhan dan biarlah apa yang telah kita baca serta dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lu ada snack gak sih? Gue lapar nih. Ya apa kek? Oh, berita itu ayam yang lagi itu ayam Shaolin, tau gak? Apa tuh? Gue minta Peter dulu deh. Ya bener apa beli? Gue udah lapar nih. Bubu, beliin ayam Shaolin dong yang lagi hit itu. Sekarang ya sama aku. Cepet gak berlama. Oke, see you. Mana nih? Bang dulu tuh kak. Bubu, jangan sama Bubu. Hai Al. Hai, ini Bubu aku. Ini aku bawa makanan buat kamu. Apa tuh? Kak? Shaolin Chicken namanya. Shaolin Ini chicken. baru seminggu bukan store-nya. Wah. Cobain dulu, itu rasa apa nih? Extra hot. Ini barbecue. Ada seaweed juga, balado, black pepper, Banyak ya. Dan gimana kak? Belinya kalau mau beli ini bisa cek Instagramnya di shaolinchicken.galaxy atau bisa lewat via ojek online atau bisa juga datang ke store-nya di depan Pondok Kenanga Galaxy dekat Taman Gigi. Dibeli Dibeli ya. Coba makan dong, enak nih. Bersapin gak Bubu? Mau Bubu? Teman-teman, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa, kalau kita mau selesai acara, kita nyanyi dulu Mars GP. Masih ingat kan Mars GP? Ingat ya, oke? Tim musik siap? Siap. Kita nyanyi sama Mars GP. Demi demi percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Oke, kita sampai di akhir acara nih. Tapi kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Oh iya nih, kita juga akan ada acara baru loh. Kita nggak cuma acara kayak gini doang, talk show doang, tapi kita juga akan ada acara podcast with Gloria. Ditunggu ya, stay tune. Oke, buat teman-teman yang ulang tahun di minggu ini, aku ucapin happy birthday buat kalian semua ya. Tuhan memberkati. Dan juga jangan lupa tetap ibadah streaming minggu di rumah. Hari Minggu jam 9 pagi. Kalau ibadah keluarga hari Rabu jam setengah 8 malam. Untuk adik-adik layan yang lucu-lucu manis-manis, jangan lupa sekolah minggu ya. Hari Minggu jam 8 pagi. Buat adik-adik PT juga jangan lupa ibadah PT Zoom jam setengah 4 sore. Oke teman-teman, semoga semua tetap sehat selalu ya. Jangan lupa tetap mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh, cuci tangan, dan saat keluar rumah pakai masker. Dan jangan lupa tetap hidup sehat. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.